Ibu atau teman-teman yang mau menanggapi, bertanya, mengkritisi, kami persilakan. Dari Prof. Sidarta, barangkali Prof. ada tanggapan? Baik, kedengaran ya? Terdengar, Prof. Ya, mungkin ya menarik sih sebenarnya ide tentang aspek etika ya terkait ke perkembangan teknologi gitu. Satu hal yang menarik bahwa artificial intelligence itu kan bukan persoalan pilihan sebenarnya kita masa ini, tapi kita sudah di fait accompli bahwa itu ada di eh, dalam kehidupan kita gitu. Kalau kita mencoba untuk eh, tidak terlibat gitu, maka kita akan kehilangan akses untuk berkontribusi dalam banyak hal. Itu jadi problem kan. Nah, sehingga kalau dilihat dari sisi itu, kita memang harus lebih eh, memperkuat bargaining position saja. Nah, di siapa yang harus memberi bargaining position itu, ya bisa saja komunitas yang secara digital dia cukup tinggi literasinya gitu. Jadi literasi digitalnya yang diperkuat. Yang kedua mungkin harus menggunakan pendekatan hukum ya. Saya berkali-kali menyarankan untuk bisa mengatur mengenai arsitektur teknologinya gitu. Jadi arsitektur teknologi itu kan sebenarnya bisa di embed ya ke dalam hukum gitu. Saya ambil contoh misalnya, kalau kita ingin mengembangkan teknologi apa tadi ada auto driver tadi ya, apa kendaraan yang bisa beroperasi tanpa Driverless, sopir gitu. driverless, Prof. Ya, driverless istilahnya. Nah, itu kan eh, tinggal di tinggal disepakati saja ada standar yang harus ada arsitektur teknologinya gitu. Bahwa teknologi itu tidak berfungsi jika protokolnya tidak dijalani. Itu yang disebut dengan arsitektur teknologi. Dan itu menggunakan biasanya coding. Coding-coding itu eh, termasuk di dalamnya kan. Jadi orang sudah berpendapat, misalnya Lessig itu sudah mengatakan hukum yang akan datang itu ya coding gitu. Jadi code itu adalah salah satu jenis hukum yang baru. Nah, untuk itu ya harus ada kesepakatan dari eh, otoritas gitu ya untuk tidak bisa bekerja sendiri. Misalnya ya saya ambil contoh kalau di Uni Eropa itu kan boleh dikatakan otoritasnya cukup bergengsi lah ya untuk membuat tawar-menawar misalnya. Saya ambil contoh ChatGPT itu tidak bisa semena-mena, eh, belum siap teknologinya tiba-tiba sudah diterapkan di negara-negara tertentu gitu. Satu negara yang berontak misalnya dulu Italia itu ya, tidak terima gitu otoritasnya, maka eh, OpenAI itu nggak berani gitu untuk eh, memaksakan sehingga akhirnya dia harus menunda gitu, mempending dan itu didukung dengan oleh Uni Eropa. Persoalannya kita punya nggak kemampuan itu? Misalnya ASEAN itu memikirkan nggak bahwa selain ribut-ribut soal apa transboundary haze gitu ya, asap atau apa yang menurut saya eh, isunya itu sangat permukaan banget gitu ya, tidak mendalam gitu. Harusnya sudah mulai memikirkan bagaimana dampak dari AI itu diterapkan untuk masyarakat ASEAN gitu. Nah, supaya Indonesia kalau berkuar-kuar nggak sendirian,
ada negara-negara minimal secara regional itu punya posisi tawar lebih tinggi. Jadi sekali lagi intinya gini, masyarakat kita itu nggak punya pilihan gitu ya. Eh, Dia hanya bisa di fait accompli. Kalau dia tidak masuk ke dalam AI itu, maka dia tidak akan bisa eksis gitu. Kita kehilangan eksisnya. Eksistensi kita itu sangat ditentukan oleh itu. Apalagi kita yang bergerak di bidang pendidikan. Coba kalau dulu dosen nanya ke mahasiswa, kita masih bisa memperkirakan ya mahasiswanya itu jawabnya jujur apa enggak ya. Atau paling tidak itu orisinil dari dia apa enggak. Sekarang ini kan susah juga. Kadang-kadang kita nanya, dia tinggal klik ChatGPT langsung dalam waktu sekian detik atau tumbul jawaban, dia jawab dengan padahal bukan bahasa dia itu yang jawabnya. Kita bisa bayangkan kalau di kelas itu ada mahasiswa dengan baca sekilas chatbotnya langsung bisa jawab. Terus kita memberi nilai tinggi dengan jawaban itu, padahal yang jawab bukan dia. Apakah kita melarang? Itu juga enggak, gitu. Nggak bisa. Itu nggak bisa dilarang. Jadi satu-satunya cara kita harus mengatasinya dengan teknologi yang lain. Salah satunya yang saya katakan tadi dengan arsitektur teknologi yang kita atur. Sehingga teknologi itu baru bisa diterapkan jika protokolnya dilaksanakan. Nah, protokol dilaksanakan dengan apa? Dengan yurisdiksi negara. Tapi kalau negara tidak sempat atau tidak kuat memikirkan itu, dia harus berkolaborasi dengan otoritas yang lain. Nah, itu satu ya yang saya pikir perlu dipikirkan. Yang kedua, ini persoalan filsafat ya. Kalau Aristoteles itu kan mengajarkan ada 3 unsur selalu dalam kita menghadapi perkembangan apapun ya. Pertama, yang disebut dengan pronesis. Pronesis itu kan practical wisdom sebenarnya. Nah, di dalamnya ada nilai-nilai yang harus dijaga terkait ke tadi tujuan. Kalau Pak Hotip tadi ngomong tentang maqasid ya, maqasid al-syariah gitu. Kalau dalam hukum Islam itu ada di practical wisdom. Nah, AI itu kan ada di area yang disebut dengan tekne. Tekne itu keterampilan. Teknologi termasuk di dalamnya. Perkembangan-perkembangan artificial intelligence termasuk di situ ya. Tekne. Dan satu lagi sebetulnya retorika. Nah, retorika itu kemampuan kita menyampaikannya ke orang lain dengan diksi yang tepat, mengemasnya, ada dimensi membujuk di situ, persuasif gitu. Nah, permainan kita itu ada di 3 tempat itu. Nah, masyarakat terutama yang generasi yang paling muda kita itu kan terpesona dengan mungkin ya tekne dengan retorikanya gitu. Bahwa AI itu secara retorik menarik gitu ya, mempermudah kita segala macam, dan itu didukung oleh teknologi yang lebih murah, makin lama makin murah gitu, mempermudah. Tapi kita lupa dengan practical wisdom-nya. Nah, practical wisdom itu yang sebenarnya tidak bisa dipelajari practical wisdom itu. Practical wisdom itu harus ditempa melalui pengalaman dan refleksi. Nah, itulah saya kira peran dari pelajaran etika, peran dari para eh, tokoh-tokoh rohaniawan sekarang gitu. Jangan hanya bicara surga neraka sekarang ini. Seolah-olah semua orang punya visa ke surga. Bukan itu lagi, udah nggak zaman gitu. Kita harus ngomong tentang apa yang kita hadapi di depan gitu. Eh, Sehingga tokoh-tokoh etika, tokoh-tokoh rohani itu harus bicara tentang practical wisdom. Yang disebut oleh Aristoteles mungkin 600 tahun sebelum Masehi, 400 tahun sebelum Masehi sudah ngomong itu ya. Saya kira ya itu ya komentarnya. Nah, ini teknologi AI ini juga kita harus hati-hati mendefinisikannya.
Sekarang ini mungkin baru artificial narrow intelligence ya. Baru akan masuk ke artificial general intelligence. Eh, Mungkin suatu saat harus masuk kita ke yang lebih canggih gitu, yaitu yang disebut dengan eh, artificial super intelligence ya. Ketika teknologi itu sudah bisa menggantikan peran manusia. Nah, itu ada buku Human and Machine itu menarik itu kalau teman-teman baca. Dia membaginya itu ada 3 zona. Ada zona yang only human activities, ada zona yang sebaliknya itu only machine activities. Nah, sementara di tengahnya itu adalah hybrid antara mesin dengan human. Tapi kita bersyukur sekarang ini sebetulnya AI itu belum terlalu terburu-buru masuk ke yang eh, dia kan mesin ya. Dia bisa nggak sepenuhnya beroperasi menjadi menggantikan yang namanya only human activities. Nah, di mana di situ only human activity ditandai oleh misalnya kemampuan dia untuk berempati, kemampuan dia untuk memimpin, ya gitu-gitu ya. Itu belum sampai di situ gitu. Jadi artificial intelligence teknologinya itu belum sampai ke sana. Nah, mungkin kita harus menunggu sekitar ya mungkin ya setengah abad yang akan datang kemungkinan ya baru akan ada tanda-tanda seperti itu yang ditandai dengan eh, apa Society 5.0 misalnya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Kalau ada kebijakan kita untuk membuat lebih literasi digital kita bagus ya akan bagus. Sekarang ini Kominfo itu ya Kementerian Kominfo itu secara rutin itu menerbitkan tentang literasi indeks literasi digital kita ya. Tapi terus terang saya sebenarnya kecewa dengan indeks itu. Teman-teman silakan buka indeks literasi digital kita itu cukup tinggi, 3, sekian. Yang paling tinggi itu 5 ya skornya. Dia 3, sekian dan dengan bangga selalu announce kalau kita itu meningkat, makin lama makin bagus gitu. Tapi teman-teman lihat aja, itu indeks literasi digital di Indonesia itu nggak normal angkanya. Nggak normalnya itu bisa dilihat misalnya ya. Ini kalau teman-teman sempat di googling sebentar aja dapat ya. Itu pernah misalnya provinsi-provinsi tertentu itu tinggi, tiba-tiba urutan nomor 1 paling tinggi literasinya. Tapi tahun berikutnya itu anjlok nomor kesekian, tiba-tiba naik lagi gitu. Aneh kan itu permainan kita. Nah ini terlihat ya. Nah, ini DI Jogja itu 3,64 ya tahun 2022 Pak ya. Itu relatif 2021 sama ya. Coba lihat Riau misalnya. Riau itu 221 3,68, tapi coba lihat di 2022. Hilang kan? Oh, ada Kepulauan Riau tapi bukan Riau ya. Kepulauan Riau itu ada di nomor 9 gitu. Lalu Kalimantan Timur coba, itu oke lah dekat ya. Tapi Sumatera Barat misalnya, tiba-tiba kita nggak ketemu. Itu menunjukkan sebenarnya ini gimana cara pengambilan datanya gitu. Kan harus kita perlihatkan kenapa Sumatera Barat yang tadinya urutannya nomor 4, tiba-tiba 1 tahun kemudian itu hilang. Ada apa di Sumatera Barat sehingga literasi digitalnya dalam 1 tahun itu anjlok gitu? Apa ada yang salah nggak dalam pengambil? Artinya saya mencurigai data ini sebenarnya. Ya kenapa bisa nggak dipegang bahwa eh, kita itu cukup literate ya secara digital ya. Nah indeks digital kita itu macam-macam ya, mulai dari skillnya termasuk budaya digital dan sebagainya. Jadi intinya kita itu masih belum sempat punya asupan data yang cukup untuk merenungkan kita tuh di posisi mana sebenarnya di Indonesia ini terkait ke hal-hal yang dibicarakan oleh uh, Pak Jamal tadi ya dan Pak Khotib. Saya kira itu dari saya terlalu panjang ngomongnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Sidarta. Eh, Menarik. Silakan Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang ingin menambahkan, menanggapi.
Barusan Prof. Sidarta juga sempat apa membahas mengenai bargaining position itu. Saya pernah baca tulisan beliau juga mengenai Garante yang memblokir ChatGPT di Italia dan beliau juga membahas bagaimana harusnya langkah Indonesia bisa nggak ngikutin langkahnya Eropa gitu. Barangkali Bapak Ibu yang lain atau teman-teman mahasiswa mau ada yang ditanggapi, ditanyakan. Oh ya, kita ini sampai dengan pukul 20.45 ya waktunya. Jadi kurang lebih untuk satu dua tanggapan lagi. Oh, Pak Jamal, silakan Pak Jamal. Mungkin ada yang mau ditanggapi dari Prof. Sidarta. Ya, Silakan Pak. makasih Mas Farid. Jadi gini, saya sependapat sama Prof. Sidarta, tapi pakai tapi ya. Begini, yang saya pikirkan begini dan saya masih butuh komentar Prof. Sidarta. Betul, Prof. Saya setuju sekali bahwa di sini ada peran moral. Nah, moral itu kan tidak pada posisi diberitahu, tapi harus ditempatkan bahwa moral itu melalui proses. Nah, kalau ini melalui proses, tentu saja takes time. Saya sendiri waktu membaca yang saya tulis ini, saya betul-betul saya nggak bisa sendiri begitu ya. Saya butuh yang lain, khususnya untuk orang-orang yang ada di wilayah biotek atau di istilah-istilah biologi yang saya sendiri kurang kurang paham betul ya. Katakanlah seperti istilah organel. Organel itu saya cari karena saya tidak paham, saya lewat googling, saya cari. Ini buat saya juga benar-benar mengganggu. Terus di mana kita bisa bicara etika atau moral tadi itu kalau ini beredar kayak begini oleh Google ya. Dikatakan begini, organel itu eh, organel sel adalah struktur yang memiliki satu atau lebih pekerjaan untuk dilakukan di dalam sel. Dengan bekerjanya organ sel, maka terjadilah fungsi kehidupan makhluk hidup. Lo kan ngeri, Prof, kalau bahasanya kayak begini. Jadi seolah-olah kita hidup itu bukan karena ke- keilahian, tapi karena organ sel. Nah, kalau ini dibiarkan, ini ya tadi di mana sih sebetulnya kita ini? Nah, saya juga pernah dengar Kominfo juga katanya mempersiapkan tentang etika itu tadi. Tapi ya saya juga tunggu-tunggu kok nggak muncul-muncul. Saya nggak tahu ini di mana problemnya. Nah, sehingga apakah itu bukan peran kita sebagai eh, pengajar gitu ya, dan juga sebagai pengemban hukum. Kan kita harus apa ya, eh, sounding lah urusan-urusan begini, jangan diam. Sampaikan hal-hal seperti ini. Saya waktu nulis itu terus terang juga saya udah kebayang, saya kirim ke Kumparan, saya udah kebayang tulisan saya ini pasti ada yang mengatakan ekstrim apalah yang cenderung negatif. Atau mungkin saya dianggap kuno lah. Atau apalah saya nggak tahu. Tapi ya dari hati yang paling dalam saya anggap ini mengerikan kalau dibiarkan. Itu pemikiran saya. Kalau ada komentar, sungguh terima Hmm. kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Jamal. Silakan, ada tanggapan dari Pak Trisam. Barangkali Pak Trisam ada yang mau disampaikan, Pak. Oke, berkaitan dengan AI sebenarnya sudah ada di Indonesia dalam bentuk macam-macam ya. Jadi tidak perlu yang secanggih yang Pak Jamal ceritakan, tapi misalnya para para server atau provider itu bisa melacak selera kita. Jadi kalau kita belanja maka kita bisa dilacak senangnya apa atau buka berita apa bisa dilacak dan dipetakan. Kita di profiling dan kemudian karena kita misalnya seleranya ketahuan atau berita kesukaan tentang berita apa, kita bisa hidup dalam bubble ya. Kita tidak lagi terbiasa mendengar suara berbeda. Nah, itu bahaya pertama ya. Yang kedua ya tadi deepfake tadi yang diceritakan Pak Jamal itu jauh sekali dari soal bioetika.
ini sangat berguna dalam promosi, pemilu juga promosi ya, atau untuk bikin hoax dan seterusnya. Kalau dulu kan ada film apa, Tom Hanks itu kan deepfake juga ya, tapi jadi film. Tapi kan deepfake juga bisa dipakai untuk menghasut dan seterusnya ya, termasuk untuk mengembangkan kebencian tadi. Nah itu bahaya-bahaya yang lebih dekat dengan kita daripada yang tadi menyangkut bioetika dan seterusnya ya. Bahwa bioetika itu penting, saya setuju, karena itu kan didorong juga eksperimen-eksperimen Jepang sama Jerman waktu Perang Dunia II tuh. Kemudian bioetika berkembang, dan kalau di Belanda misalnya menghasilkan diskusi tentang apa yang anak lahir cacat itu kemudian orang tuanya menggugat dokternya karena anak yang cacat ini dulu sudah diminta untuk digugurkan, tapi kemudian dilahirkan dan tetap menderita seumur hidup, wrongful life. Nah, ini bisa juga terjadi di Indonesia, rekayasa genetik ya di bidang kedokteran. Kita udah tahu atau kita bisa menghitung gen kita jeleknya di mana kalau kawin dengan ini. Maka ya mungkin dari segi bioetika itu yang lebih dekat dengan kita ya. Nah, bagaimana mengembangkan bioetika ya, moral itu ada banyak macamnya, dan saya setuju bukan sesuatu yang bisa muncul dari hati nurani ya. Dunia bisa mengajarkan tentang moral, tapi persoalannya adalah dunia ini sangat pragmatis, kadang-kadang tidak terlalu peduli moral juga. Itu aja catatan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Tristam. Eh, Pak Khotibul, Pak Jamal, ada yang mau menanggapi dari Pak Tristam tadi? Dari saya cukup eh, ya ya kelihatannya nyambung semua kan ya. Artinya ini problem dan tantangan yang perlu kita pikirkan bersama. Kalau solusi saya belum punya. Baik, Pak Khotibul? Ya, mungkin ini ya sekedar curhat karena tadi disinggung terkait mahasiswa nih Pak Prof. Sidarta dan Bapak Ibu semua. Jadi memang eh, keberadaan AI ini tidak bisa kita apa tinggalkan ya. Memang pasti semua mengakses. At least kita semua memiliki gadget, memiliki HP dan sebagainya. Tetapi kemudian apa ya? Tadi kalau Pak Prof. Sidarta mengatakan mereka bisa mengakses dengan cepat, ya itu memang betul. Tetapi kemudian mereka itu jadi kurang reflektif ya, Bapak Ibu semua. Jadi misalkan kita diskusi panjang ketika beritanya dead gitu, ternyata mereka kaget, seolah kaget. Pertanyaan apa Pak? Gitu dan lain sebagainya. Nah ini perlu kita pikirkan, dan ini menjangkau ya, kebetulan kami kan punya anak-anak juga masih kecil ya, yang saat ini di tingkat SMP SMA itu memang sudah diminta membawa gadget gitu kan. Entah nggak tahu bagaimana pembelajarannya seperti apa, tetapi sepertinya kok itu dampaknya agak kurang bagus ya dalam perspektif pendidikan, baik di level dasar sampai kemudian sampai level ke mahasiswa, karena mereka akan sulit ketika misalkan diberikan pertanyaan-pertanyaan mendadak, dan mereka pasti mohon izin Pak, saya mau mau cari dulu gitu. Nah itu nggak tahu apakah di tempat Bapak Ibu juga terjadi yang demikian, sehingga di sini memang di satu sisi kita tidak bisa meninggalkan karena keseharian kita sudah diliputi oleh kecerdasan artifisial, tapi di sisi lain juga kok malah terjadi penurunan ya dari sisi kemampuan mahasiswa, kemampuan pelajar itu untuk merefleksikan terkait dengan bidang-bidang yang disampaikan saat perkuliahan ataupun penugasan-penugasan yang lain. Mungkin itu nggak sedikit komentar, karena disinggung kaitannya dengan mahasiswa sekarang kok agak beda ya gitu. Ketika misalkan kita tanya apa, kita tanya itu, dah. Ini mohon bagaimana nih pengalaman Bapak Ibu untuk menjawab persoalan-persoalan seperti itu mungkin. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak Khotibul. Pak Tristam? Ya, informasi begitu bebas berkeliaran dan begitu cepat berubah ya. Dan Ya, semuanya jadi di permukaan aja.
Jadi memang saya setuju adalah kemampuan reflektifnya nggak ada. Jadi kelihatannya di tulisan-tulisan mahasiswa juga data banyak sekali, tapi kemampuan analisisnya mereka tidak gali. Mungkin karena mereka tidak perlu ya. Setiap kali bisa dibombardir berita-berita baru yang segera hilang. Jadi kan contohnya viral ya. Apa yang viral sekarang 5 menit kemudian udah nggak viral lagi ya, dan dilupakan. Jadi itu memang tantangan buat bagaimana menjangkau mereka, memaksa mereka untuk melakukan sesuatu yang mereka nggak butuhkan, refleksi. Begitu tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Tristam. Mungkin satu tanggapan atau pertanyaan lagi dari Bapak Ibu audiens. Boleh dari teman mahasiswa juga. Izin Bang, menanya dikit Iya, Mas atau Reza, pernyataan silakan, Mas. dikit aja singkat ini ya karena waktunya juga bentar lagi. Singkat aja lah. Ini kecerdasan buatnya itu kan banyak membantu kita ya dalam kegiatan sehari-hari. Karena kita mahasiswa ya untuk bikin tugas lah kita kerucut ke sana. Kita pakai artificial intelligence gitu. Itu sebetulnya tuh kita nggak terlalu mikir, kita nyuruh mesin biar mikir. Pertanyaan kita dia jawab, jawaban dia kita sajikan di tugas-tugas kita gitu. Apakah itu nggak berdampak terhadap murahnya nalar manusia gitu? Kenapa? Karena semua, nggak semua lah, tapi kemampuan kognitif manusia tuh agak rada ditinggalin karena ada kemampuan kognitif yang lain gitu dalam bentuk sistem AI kecerdasan buatan itu. Itu kira-kira responnya bagaimana Pak? Gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Reza. Pak Jamal, silakan Pak Jamal. Jujur saya nggak nangkep pertanyaannya. Bisa dibantu Mungkin Mas begini, Fadil? Pak ya. Hmm. Tadi kan si ChatGPT dan segala macam bentuk AI ini kan bisa mempermudah mengerjakan tugas gitu. Nah, yang dikhawatirkan oleh Mas Reza selaku mahasiswa adalah kita menggunakan ChatGPT, nalar mahasiswa jadi tidak jalan, sehingga studi hukum nantinya akan mencetak mahasiswa yang nalarnya nggak jalan. Apakah semurah itukah nalar mahasiswa hukum? Atau gimana sih cara menggunakan ChatGPT dengan bijak untuk membantu mahasiswa berpikir? Kalau saya nggak salah tangkap begitu ya, Mas Reza ya? Iya betul betul Bang, betul maksudnya. Ya, betul. Saya juga setuju sama Mas Reza ya. Tadi sebetulnya juga udah disinggung sama Prof. Sidarta ya. Kata kuncinya sebetulnya perlu bijak. Saya kira itu ya. Nggak ada kata lain. Buat saya sendiri setidaknya, oke, ada chat GPT segala macam. Sepanjang kita menggunakannya juga bijak, saya kira juga nggak ada masalah. Tapi kalau dia digunakan untuk cheating, untuk curang, itu soal lain. Jadi kalau Mas Reza mau apa ya menggunakan ChatGPT, anggap saja itu fasilitas yang memang sudah tersedia, tapi gunakan secara bijak dan jaga itu fairness. Saya kira itu. Karena di kalimat presentasi saya, PowerPoint saya penutup itu, kita harus bijak. Karena AI itu sebuah keniscayaan kita tidak bisa pungkiri, tapi kita harus pintar menggunakannya dengan bijak. Saya kira itu. Mudah-mudahan saya menjawab. Baik, terima kasih Pak Jamal. Saya izin sedikit masuk ya Pak Jamal. Silakan. Kalau saya coba memandang juga dari segi tenaga pengajar ya, dari dosennya gitu. Eh, yang mana dosen ini kan seperti balapan dengan AI. Artinya dosen harus menciptakan. Sandal-sandal sih bentuk Pak Trijaka, sampean gawe iki. Tak Pak nggo. Trijaka boleh di-mute dulu Pak. Wah, aneh-aneh mati bocor. Aku Pak ki Trijaka, itu Pak Tri. Mungkin minta bantu host. Coba Tri. ya, Mas Teo, boleh tolong di-mute Mas. Nah, gitu sih apa Pak Tri? Oh iya, itu. Bentuknya plastik bisa. Acara apa waktu itu? Main Zoom tuh. Iya, ndak tapi serampung. Oh. Ya Pak, tadi sudah disampaikan. Eh, kalau saya melihatnya
Jadi dosen itu seperti balapan dengan ChatGPT. Artinya gimana caranya dosen harus menciptakan tugas yang tidak bisa diselesaikan secara praktis menggunakan ChatGPT. Artinya kan sudah tidak bisa lagi dosen bertanya, jelaskan asas kebebasan berkontrak gitu. Karena itu pasti ChatGPT kerjakan selesai. Nah, artinya mungkin saya berpikir dari pendidikan hukum pun harus mengadakan inovasi atau terobosan yang cukup radikal, memikirkan cara bagaimana supaya mahasiswa ini bisa bisa di-engineer untuk menggunakan ChatGPT hanya sebagai pembantu saja gitu. Mungkin itu tanggapan sedikit dari saya, Pak Jamal. Saya coba Mas Farid, saya pernah tanyakan hal ini sama Prof. Arif almarhum. Jadi pertanyaan semacam ini pernah saya tanyakan. Eh, Pertama, pertanyaan saya itu menyangkut pengalaman pribadi saya sendiri. Saya dulu tidak ada urusan SKS waktu kuliah S1. Baru belakangan aja saya kenal ada urusan SKS. Itu saya tanyakan sama Prof. Arif. Prof, kenapa saya belajar S1 kok tidak seperti sekarang saya menjadi dosen mengajar S1? Jawaban Prof. Arif pendek, gara-gara SKS. Saya bilang kalau kita sudah tahu seperti itu, kenapa tidak ditinggalkan? Tidak bisa, karena itu kebijakan pemerintah. Nah, kalau saya jawab dengan cara pragmatis, eh, Pak Tristan melakukan, saya dengar dari mahasiswa-mahasiswa. Kenapa harus pertanyaan-pertanyaan itu ujian di kelas dan lain sebagainya? Kenapa tidak lisan? Karena itu saya lakukan zaman saya kuliah dulu. Kalau setelah sarjana muda itu, ujian semua itu lisan. Saya kira itu akan menghindari ChatGPT. Nah, itu nampaknya tidak dilakukan kembali lagi karena dianggap dosen ini mungkin nggak jujur sehingga dibutuhkan apa namanya sesuatu yang fairness yang bisa terukur semuanya. Sehingga semuanya ujian itu pun harus tertulis lah apalah karena menganggap itulah yang terukur. Jadi dosen termasuk yang dicurigai. Nah, urusan-urusan begini kan tidak bisa dijawab benar atau salah ya. Ya itulah realitas yang ada. Ini pemahaman saya sesuai pengalaman saya. Sehingga saya bilang eh, kembali kalau pertanyaannya Mas Reza tadi itu menurut saya positif ya. Dia mengakui adanya ketidakjujuran. Maka saya mau kembali ke dia jujur. Karena nggak ada pilihan lain. Bagaimana kita mau ngintip-ngintip mahasiswa tadi itu jujur sama tidak jujur. Sejauh ini saya sih masih bisa ngebaca ya. Mahasiswa saya yang curang sama tidak, saya masih bisa baca. Tapi one day dengan canggihnya ChatGPT, mungkin saya juga lama-lama kewalahan. Kan dulu ada ini kan, apa itu namanya, Turnitin. Itu rasanya udah paling hebat kan. Sekarang mah diketawain sama mahasiswa. Ternyata bisa diakalin kok. Kira-kira kan gitu. Nah, itulah kita ada dalam situasi itu. Maka saya ikut teriak. Yuk kita teriak bareng-bareng. Itu Mas Arif. Oke, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak Jamal. Frustrasi ya. Kesannya frustrasi ya. Baik, Pak Jamal, terima kasih. Berhubung waktu kita tinggal 4 menit lagi, maka dengan sangat terpaksa, padahal sedang rame-ramenya, meeting ini kita akan akhiri. Barangkali dari Pak Jamal atau dari Pak Hotibul ada closing statement yang hendak disampaikan. Kami persilakan. Kalau saya pendek closing statement saya, karena ini yang tulisan saya ini yang saya sajikan ini saya sendiri kan tidak ada jawabannya. Jadi membuat closing statement seperti apa? Yuk kita pikirkan bersama, kita cari solusi bersama, dan mungkin tidak bisa dengan hanya komunitas hukum. Harus semua terlibat, kita pikirkan, cari solusi bersama. Itu mungkin dari saya, Mas Farid. Terima kasih. Oke, jadi interdisipliner ya, Pak ya? Ini harus interdisipliner gitu. Saya Baik, kira begitu. Ya, makasih. yuk Pak Jamal. Terima kasih Pak Jamal. Dari Pak Khotib, Pak barangkali ada yang mau disampaikan untuk penutup? Baik, kalau saya setuju dengan Bapak Ibu semua, kita perlu pronesis tadi ya. Kebijakan praktis yang diajarkan Aristoteles untuk kita bisa menimbang-nimbang kalau sih saya kan levelnya baru level pengguna ya kita Bapak Ibu, belum level yang meng-create gitu ya. Jadi ya kita bisa memilah dan memilih mana yang kira-kira itu sesuai, mana yang tidak gitu kan.
Dan tantangannya adalah bagaimana memastikan diri kita juga keluarga kita untuk bijak menyikapi perkembangan-perkembangan aktual di bidang kecerdasan buatan. Terima kasih Mas Farid, itu aja Mas. Mohon maaf tadi saya lagi diajak Gojek sama si kecil tuh. Oh iya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Hotip. Terima kasih banyak juga Pak Jamal, juga Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir dalam diskusi malam hari ini. Eh, Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di pekan depan ya, di hari Jumat malam seperti biasa. Dan demikian acara ini saya tutup, dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu atas diskusinya dan partisipasinya. Ya, Selamat malam, mohon sama-sama. maaf apabila ada kesalahan. Ya, salam sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih Ya Pak, semua. Selamat ya Pak Bapak Hotip, Ibu. Pak Jamal, Pamit makasih dulu. Pak. Terima kasih. Si. Izin pamit juga.